Sebut anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Adik-adikku sekalian, tadi adik-adik sudah ya menyanyikan ataupun tepuk tangan anak soleh ya. Maka di situ ada ciri-ciri daripada anak soleh. Apa ciri yang pertama? Sholat ya. Anak yang soleh senantiasa menjaga sholatnya ya. Maka dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil insan yaumal qiyamah as-shalah wa in saluhat saluha sairi amali wa in fasadat fasada sairi amali. Bahwa memang sholat ini adalah amalan-amalan ibadah yang paling penting, amalan ibadah yang paling utama, dan ini menjadikan ciri yang pertama jadi anak yang soleh ya. Maka suatu saat nanti di hari kiamat ketika kita sudah meninggal dunia dikumpulkan di padang mahsyar ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, amalan-amalan ibadah hamba yang nanti akan dihisab, dihitung terlebih dahulu adalah sholat. Wa in saluhat saluha sairi amali. Apabila sholatnya bagus, maka seluruh amalan-amalan ibadah semuanya dihitung bagus. Wa in fasadat fasada sairi amali. Tapi apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalan-amalan ibadahnya pun rusak. Hari ini yang sholat 5 waktunya pun siapa? Coba ngajong. Tadi ngaku anak soleh, ternyata sholatnya bolong. Padahal ngaku Islam, rukun Islam ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, sholat nomor 2 ya. Jadi apabila adik-adik sekalian tidak melaksanakan sholat, maka dia belum dikatakan Islam, cuma ngaku. Karena sholat ini rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan sholat inilah yang menentukan kualitas daripada keimanannya, yang menentukan amalan-amalan ibadahnya ya. Kansa sholat ya, kansa sholat ya ya. Semuanya adik-adikku sekalian di sini bahwasanya ya, adik-adikku sekalian, sholat ini adalah ibadah yang wajib, yang paling penting, tidak boleh ditinggalkan ya. Tidak boleh ditinggalkan adik-adikku sekalian. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, sholat inilah yang menentukan ya. Apabila sholatnya bagus, maka semuanya akan bagus. Akhlak kita pun akan bagus kalau sholat kita bagus ya. Maka tadi dikatakan sholat inilah yang menentukan amalan-amalan ibadah yang lainnya dan merupakan ciri daripada anak yang soleh ya. Terus yang kedua adalah ciri anak yang soleh adalah tadi apa dikatakan setelah sholat? Orang tua dihormati, artinya harus memberikan penghormatan kepada orang tua ya. Jadi adik-adikku sekalian di sini ya, jangan cuma datang ya untuk santunan, tapi akhlak etika ya,
akhlak adik-adikku sekalian pun harus dijaga. Ngerti itu Amira yang di belakang ngobrol baik? Ya, yang di belakang itu mungkin? Ya, diperhatikan akhlak kalian. Ya, ketika berbicara perhatikan akhlaknya. Jangan berbicara dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan berbicara dengan hal-hal yang kotor. Perhatikan itu. Itu merupakan cerminan daripada diri kalian. Mumpung adik-adikku sekalian hari ini masih kecil, tapi harus dibiasakan ketika berbicara harus lembut, berbicara harus halus, berbicara dengan hal-hal yang baik, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara yang kotor. Orang tua harus dihormati. Bagaimana berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan sebaya, bagaimana berbicara dengan adik-adiknya. Jadi adik-adikku sekalian harus menghormati yang tua pun harus menyayangi yang muda. Jangan kalian merasa tua tapi semena-mena terhadap adiknya. Apalagi ada sekarang hari ini bahasa bully perundungan di mana-mana. Kenapa? Karena akhlaknya kita semua, akhlak adik-adik sekalian, akhlak orang yang membuli itu akhlaknya kurang baik, tidak mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membuli ini tidak boleh. Ya kayak contoh di sini, ya, yang lagi ngaji, mentang-mentang dia lama, ya, adik-adiknya yang baru dibully, nggak boleh. Sama-sama, ya, nggak usah saling menyalahkan. Ini buat kita semua, nggak boleh, nggak ada saling menyalahkan. Ya, yang di sini ngaji tetap ngaji istiqomah, mau yang lama ataupun yang baru sama. Semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau mandang mau baru mau lama. Allah tidak mandang mau cakep mau jelek. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlak kita. Ya, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ajwanikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat daripada bentuk rupa kita, tapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Ya, maka sekali lagi adik-adikku sekalian, tidak boleh kita antar teman, antar sahabat, ya, antar saudara, ya, yang di sini terutama ketika kalian saling, ya, berkata-kata, saling berucap, ya, saling bercakap-cakap, tidak boleh ada kata-kata saling menghina, tidak boleh ada kata-kata saling mengejek, tidak boleh ada kata-kata saling mengolok-olok. Karena boleh jadi yang diejek atau yang diolok-olok lebih mulia daripada yang mengejek ataupun yang mengolok-olok, adik-adik sekalian. Jadi jaga akhlak ketika kita berbicara, jaga akhlak ketika berbuat, ya. Tunjukkan bahwa kita, bahwa adik-adik sekalian adalah orang yang ataupun anak yang soleh dan solihah. Ketika berkata baik perkataannya, ketika berbicara halus bahasanya, tidak bohong, tidak menjelekkan, tidak mencaci, tidak menghina. Itulah ciri-ciri daripada anak yang soleh. Maka yang terpenting adalah yang pertama, jaga sholat adik-adikku sekalian. Jaga akhlak adik-adikku sekalian ketika berbicara, ketika berbuat, hormati orang tua, ya, dan terus belajar, jangan kenal menyerah. Karena belajar itu tidak ada batas waktunya, ya. Mencari ilmu itu tidak ada batas waktunya, kecuali sudah dikubur, ya, baru kewajiban selesai. Ya, adik-adikku sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Karena seperti biasa kita akan mendoakan seluruh donatur-donatur yang telah berinfak bersedekah kepada Yayasan Ihsan Bakti Pertiwi untuk hari ini ataupun seterusnya untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan di Yayasan Ihsan Bakti Pertiwi.